Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanjar Sidutuk, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ambiro, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktek baik yang telah saya lakukan yang berjudul Busira Datang PMM Kencang. Kurikulum Merdeka diberlakukan mulai tahun pelajaran 2022-2023. Sebagai pendamping guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka, maka Kemdikbudristek meluncurkan sebuah platform khusus bagi guru untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya, yaitu platform Merdeka Mengajar. Korwil Trujuk merupakan satu dari 26 korwil di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang memiliki 34 sekolah dasar. Pada tahun pelajaran 2023-2024 sudah melaksanakan kurikulum Merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Realitas mengenai penyelesaian topik pelatihan mandiri di PMM bagi guru menjadi tantangan tersendiri. Diawali dari angket terhadap 154 responden guru SD di Korwil Trujuk pada tanggal 2 Februari 2023 untuk memetakan tantangan yang dihadapi guru dalam penyelesaian topik pelatihan mandiri di PMM melalui Google Form didapatkan data sebagai berikut. Capaian guru dalam topik pelatihan mandiri di PMM, sejumlah 71,4% responden menyelesaikan satu topik, sejumlah 14,3% responden menyelesaikan dua topik, dan sejumlah 14,3% menyelesaikan 4 topik. Data ini menunjukkan bahwa capaian topik pelatihan mandiri di PMM bagi guru SD di Korwil Trujuk masih rendah. Kesulitan yang dihadapi guru dalam mengerjakan pelatihan mandiri di PMM, sejumlah 93,5% responden kesulitan dalam melakukan aksi nyata, 1,9% responden kesulitan dalam mengerjakan evaluasi, dan 4,5% responden kesulitan dalam memahami video materi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih kesulitan dalam melakukan aksi nyata pada pelatihan mandiri di PMM. Kesulitan dalam melakukan aksi nyata telah menyebabkan rendahnya capaian topik pelatihan mandiri PMM bagi guru SD di Korwil Trujuk. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, yaitu guru sudah menyelesaikan 5 topik pelatihan mandiri di PMM sampai dengan aksi nyata. Saya berusaha untuk meningkatkan capaian topik pelatihan mandiri PMM bagi guru SD di Korwil Trujuk tahun 2023 melalui strategi Busira. Melalui strategi Busira didapatkan yang pertama, percepatan capaian topik pelatihan mandiri PMM bagi guru SD di Korwil Trujuk tahun 2023. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, praktik baik sebagai kepala sekolah. Adapun peran saya dalam praktik baik adalah sebagai kepala sekolah yang telah mengikuti BIMTEK Platform Merdeka Mengajar dan implementasi kurikulum Merdeka di BBPMP Jawa Tengah pada tanggal 7 sampai dengan 10 Juni 2022 dan telah mendapatkan 6 sertifikat pelatihan mandiri di PMM. Saya memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan IKM termasuk melakukan pendampingan terhadap guru dalam menyelesaikan topik-topik materi pada PMM sampai dengan aksi nyata dan mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri. Berdasarkan dua temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, melakukan pendampingan secara langsung kepada guru SD di Korwil Trujuk. Yang kedua, menyiapkan sebuah gerakan serentak bagi guru untuk mengerjakan pelatihan mandiri di PMM sampai dengan aksinya. Praktik baik PMM sampai dengan aksi nyata melibatkan beberapa pihak antara lain Korwil Trujuk, pengawas SD, guru SD, KKG Ronggo Warsito, dan saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ambiro di Korwil Trujuk. Strategi untuk menghadapi tantangan yaitu dengan melaksanakan strategi Busira, yaitu bulan serentak aksi nyata. Strategi Busira dilaksanakan melalui 3 langkah. Yang pertama, pendampingan PMM dalam forum KKG. Yang kedua, sambang belajar tuntaskan aksi nyata. Dan yang ketiga, pekan aksi nyata PMM. Langkah awal dari strategi Busira yang telah saya lakukan yaitu mengajukan izin kepada Korwil Trujuk, K3SD, dan KKG Ronggo Warsito. Adapun langkah pertama dari strategi Busira adalah melakukan pendampingan di forum KKG Ronggo Warsito
yaitu pada tanggal 4 dan 11 Februari 2023 yang telah dilaksanakan antara lain yang pertama, mengajak peserta KKG memahami materi dalam video, yang kedua, mengajak peserta mengisi refleksi dengan beberapa pertanyaan pemantik, yang ketiga, mengerjakan latihan pemahaman, yang keempat, mengerjakan post-test, yang kelima, mengerjakan aksi nyata, dan memastikan bahwa aksi nyata yang telah dibuat tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi dengan aksi nyata dari guru lain. Langkah kedua adalah sambang belajar tuntaskan aksi nyata, yaitu dengan mengunjungi dua sekolah dasar di Korwil Trucuk, yaitu SD Negeri Kradenan dan SD Negeri 1 Trucuk pada tanggal 6 dan 8 Februari 2023. Kegiatan yang telah saya lakukan antara lain, yang pertama, membentuk koordinator komunitas belajar. Koordinator komunitas belajar yang dipilih adalah guru atau kepala sekolah yang telah mengikuti BIMTEK IKN, baik yang telah dilaksanakan oleh BBPMP, BBGP, maupun Dinas Pendidikan. Koordinator Kombel bertugas melakukan pendampingan aksi nyata di satuan pendidikan masing-masing dan atau sekolah yang membutuhkan. Yang kedua, berkoordinasi dengan koordinator Kombel untuk mendampingi aksi nyata dari rekan guru. Langkah ketiga adalah mengadakan pekan aksi nyata PMM, yaitu dengan mengadakan 3 kegiatan antara lain yang pertama, lomba cerdas cermat PMM yang telah diikuti oleh guru SD di Korwil Trucuk pada tanggal 13 Februari 2023 secara online melalui Google Form. Lomba ini bertujuan untuk memotivasi guru untuk belajar dan lebih memahami materi yang ada pada pelatihan mandiri di PMM. Yang kedua, lomba modul ajar yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2023 melalui link Google Drive. Naskah diterima paling lambat pada tanggal 24 Februari 2023. Adapun lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru kelas 1 dan 4 dalam menyusun modul ajar. Sedangkan yang ketiga adalah lomba PMM teraktif. Lomba cerdas cermat PMM melalui strategi Busera dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 13 Februari 2023 diikuti oleh 73 guru SD, sedangkan tahap kedua pada tanggal 21 Februari 2023 yang diikuti oleh 167 guru SD. Lomba diadakan melalui aplikasi Google Form secara serentak. Soal-soal pada LCC PMM ini diambil dari materi pelatihan mandiri di PMM, mulai dari topik 1 sampai dengan 5. Nilai rata-rata LCC tahap 1 sebesar 40,27, nilai tertinggi 75, dan nilai terendah 10. Sedangkan nilai rata-rata LCC tahap kedua sebesar 82,3 dari nilai total 100. Nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 24. Jadi terjadi kenaikan yang signifikan nilai rata-rata LCC dari 40,27 menjadi 82,3. Peningkatan juga terjadi pada jumlah sertifikat pelatihan mandiri. Dari hasil angkat awal melalui Google Form didapatkan responden yang mendapatkan 1 sertifikat sebanyak 71,4%, 2 sertifikat sebanyak 14,3%, dan 4 sertifikat sebanyak 14,3% dengan rata-rata 14,3%. Setelah dilakukan strategi Busera melalui pendampingan di forum KKG dan sambang belajar tuntaskan aksi nyata, responden yang mendapatkan 2 sertifikat sebanyak 33,3%, 3 sertifikat sebanyak 33,3%, dan 4 sertifikat sebanyak 33,3% dengan rata-rata sebesar 31,44. Terjadi peningkatan rata-rata capaian sertifikat melalui strategi Busera sebesar 17,14%. Lomba modul ajar menghasilkan karya berupa modul ajar kelas 1 dan 4. Lomba modul ajar digelar selama 4 hari dari tanggal 20 sampai dengan 23 Februari 2023. Selain berdampak signifikan bagi guru, strategi Busera juga berdampak bagi saya karena strategi Busera telah didiseminasikan di tingkat nasional, yaitu ketika saya diundang oleh BBPMP Jawa Tengah sebagai narasumber. Demikian praktik baik strategi Busera dengan 3 langkah antara lain pendampingan PMM dalam forum KKG, sambang belajar tuntaskan aksi nyata, dan pekan aksi nyata PMM. Semoga dengan praktik baik ini dapat memotivasi guru untuk menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMM.